Halo, perkenalkan nama saya Sikamoto. Saat ini saya akan membaca setiap kalimat yang bersifat deskriptif yang sudah saya buat saat ini dengan jumlah 5 lembar. Saya dari kelas 5T1 dengan 2002-40-23. Jadi kita langsung saja pada pembacaannya. Saat ini saya akan membaca mengenai tower. Ya, kita sudah ketahui tentang tower itu digunakan untuk saat ini sebagai pemancar sinyal atau biasa dikenal dengan BTS, Base Transceiver Station, yaitu perangkatnya menjembatani pengguna jaringan dengan jaringan lain dari beberapa BTS, kemudian dikontrol oleh satu base station controller atau base chain yang terhubung menggunakan sinyal radio. Dan setiap BTS membutuhkan catur daya agar dapat bekerja atau beroperasi. Setiap BTS untuk sumber listrik menggunakan suplai dari PLN. Jika suplai listrik dari PLN terhenti atau padam, maka setiap pemancar menggunakan sumber listrik tambahan, yaitu berupa baterai maupun genset. Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, yaitu di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, diperoleh kondisi di mana untuk proses monitoring telah menggunakan suatu alat guna untuk memonitor kondisi yang terjadi pada BTS. Alat tersebut merupakan produk jadi yang dibeli dari perusahaan Cina, yaitu contohnya Huawei. Produk tersebut bekerja untuk memonitor kondisi BTS berbasis website yang telah terkoneksi oleh perusahaan pusat Jakarta. Penggunaan alat berbasis web memungkinkan adanya kelemahan karena proses monitoring hanya dapat dilakukan pada komputer yang telah terinstall aplikasi program monitoring. Hal ini cukup mengganggu sebab para teknisi harus selalu terkoneksi dengan komputer saat melakukan monitoring dan mengurangi fleksibilitas teknisi. Berdasarkan kelemahan tersebut, maka dilakukan penelitian untuk membuat sebuah sistem yang dapat membantu teknisi dalam melakukan tugas penguasaan atau monitoring secara real time, sehingga dapat mengetahui kondisi pada seluruh pemancar yang ada tanpa harus terkoneksi dengan komputer. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membuat sistem berupa alat monitoring power BTS menggunakan SMS gateway. Berbasis microcontroller Atmega 8535. Alasan sistem ini dipilih yaitu alat ini memiliki kelebihan dibanding alat yang sudah ada, yaitu informasi hasil monitoring dari alat ini berupa kondisi BTS yang terjadi dapat langsung tersampaikan pada user sebagai teknisi melalui SMS gateway, sehingga user tidak harus membawa alat bantu komputer. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi, yaitu alat ini merupakan prototype yang dikontrol menggunakan microcontroller Atmega 8535 yang diterapkan pada box dengan pendingin di dalamnya. Proses berikutnya adalah perancangan dan setting perangkat lunak yang meliputi sistem monitoring dan sistem kontrol alat. Proses akhir adalah pengujian kinerja sistem. BTS merupakan perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi nirkabel antara mobile station dengan jaringan yang akan dihubungkan dengan jaringan lain. Penelitian ini dilakukan pada laboratorium elektronika Universitas Muhammadiyah Jember. Metode yang digunakan meliputi perancangan hardware yang meliputi perancangan power supply dan minimum sistem Atmega 8535, perancangan sensor, transceiver,
di BTS. BSC menyediakan operasi dan pemeliharaan koneksi dengan sistem manajemen jaringan dan mengelola kondisi operasi dari TRX masing-masing. BTS terdiri dari 3 bagian utama, yaitu tower, shelter, dan feeder. Tower adalah sebuah tiang pemancar dari sebuah BTS. Fungsi tower memancarkan dan menerima sinyal baik dari MS mobile station maupun menuju ke BSC base station control. Feeder adalah kabel yang menghubungkan antara antena dengan shelter. Pada bagian tower terdapat sebuah bangunan berukuran 3x3 meter yang disebut shelter. Shelter BTS adalah suatu tempat penyimpanan perangkat telekomunikasi yang akan terhubung ke sebuah sentral atau pusat perangkat, seperti bisa kita cari di internet. Kemudian microcontroller pada dasarnya merupakan rangkaian terintegrasi yang secara lengkap terdiri atas berbagai komponen membentuk sebuah komputer. Microcontroller adalah bagian dari teknologi yang digunakan dengan membangun sebuah tower seperti itu. Dan kemudian ada komponen-komponen tambahan seperti RAM, ROM, dan timer. Pada sistem microcontroller, tambahan komponen di atas secara praktis hampir tidak dibutuhkan lagi. Hal ini disebabkan semua komponen penting tersebut telah ditanam bersama dengan sistem prosesor ke dalam IC tunggal. Oleh sebab itu, sistem microcontroller dikenal juga dengan istilah populer dari komputer on a chip atau komputer utuh dalam kepingan tunggal. Sedangkan sistem mikroprosesor dikenal dengan istilah komputer on a chip atau komputer dalam kepingan tunggal. IC microcontroller Atmega 8535 ditampilkan pada gambar. Maksud saya bisa ditampilkan ketika kita mencari di internet. Jika diperlukan, bisa kita cari di internet atau pada platform biasa mengenai teknologi lainnya. Nah, kemudian kita masuk pada SMS atau Short Message Service. SMS atau Short Message Service merupakan salah satu tipe instant messaging IM yang memungkinkan user untuk bertukar pesan singkat. SMS dioperasikan pada channel Signal Global System for Mobile Communication (GSM). Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat teknologi SMS ini banyak digemari masyarakat karena teknologi ini bersifat praktis, murah, dan mudah digunakan. Sebuah pesan SMS maksimal terdiri dari 140 bytes, yang berarti dapat memuat 140 karakter 8 bit, 160 karakter 7 bit, atau 70 karakter 16 bit. serta digunakan untuk sistem kendali sensor. SHT-11 berfungsi untuk mengukur tingkat kelembaban dan suhu dalam ruangan. Sensor tegangan digunakan sebagai indikator kondisi dari sumber tenaga listrik, yaitu PLN, genset, dan baterai. Sedangkan untuk menampilkan output dari proses pengolahan data serta kondisi gangguan menggunakan LCD.
juga Power BTS menggunakan SMS gateway berbasis microcontroller juga Atmega 8535, yaitu pada saat awal sistem melakukan inisialisasi PIN, masukan dan keluaran serta pembacaan data dari masing-masing sensor yang telah di-set sebelumnya, yaitu pemrograman. Kemudian pilihan sumber daya listrik yang dikeluarkan oleh PLN, genset, baterai, dan supply pada perangkat penghubung BTS naik dan turunnya tentunya merupakan indikasi adanya perubahan kondisi BTS dan merupakan informasi yang harus diketahui oleh para teknisi agar dapat melakukan tindakan preventif terhadap sistem BTS. Hasil pengujian sensor kemudian akan ditampilkan dalam sebuah teknologi atau software yang kita akan gunakan dalam pengukuran perubahan suhu dan kelembaban udara dorongan perangkat BTS. Kemudian LCD berfungsi sebagai display untuk menampilkan informasi tentang hasil pengukuran dari setiap sensor dan sistem monitoring yang kita hubungkan dengan teknologi yang kita hubungkan pada tower tersebut. Dan pengujian sistem secara keseluruhan, pengujian ini akan dilakukan sebanyak 10 kali percobaan untuk menentukan ketahanan sistem. Hasil pengujian sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada display atau tampilan aplikasi atau teknologi software yang kita gunakan yang terhubung pada perangkat keras tersebut. Jadi seperti itu yang saya bisa sampaikan mengenai tugas yang saya penuhi saat ini. Saya harap bisa kalian simpan baik. Sekian dan terima kasih.